Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Kurniati, calon guru penggerak angkatan 9 dari UPT SMP Negeri 1 Cempa. Nah, pada video kali ini saya ditemani oleh rekan saya, Pak Juwaris. Beliau adalah salah satu guru di UPT SMP Negeri 1 Cempa, mengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam. Selamat pagi, Pak Ji. Selamat pagi juga. Nah, jadi ini Pak Ji, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak karena memberikan waktu luangnya untuk kita melaksanakan kegiatan pra-observasi ini. Nah, jadi kegiatan pra-observasi ini dilakukan sebelum kita nantinya melakukan proses supervisi akademik di kelas Bapak nantinya. Nah, adapun tujuannya adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pelajaran yang akan Bapak lakukan. Nah, adapun tujuan daripada kegiatan kita pada hari ini adalah observasi sebagai persiapan awal Bapak sebelum dilakukannya nanti proses observasi. Nah, adapun pertanyaannya, yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah mengenai materi yang akan Bapak bawakan pada pembelajaran Bapak. Kira-kira materi pokoknya apa? Baik, terima kasih. Jadi materi yang saya akan bawakan nantinya tentang sholat. Saya fokus kepada tentang sholat. Pertanyaan kedua apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai di sini? Jadi tujuannya itu siswa mampu memahami apa makna sholat. Yang kedua, nanti anak-anak mampu juga memberikan contoh teladan bagaimana perilaku ketakwaan dalam hal melaksanakan ibadah sholat. Dan terakhir, nanti anak-anak bisa nanti membuat sebuah gambaran bagaimana cara sholat itu dalam kehidupan sehari-hari. Sekedar tahu, paham, tapi tidak Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, apa saja dan bagaimana area pengembangan yang ingin Bapak capai nantinya? Jadi di materi ini saya akan fokus kepada penilaian tentang sikap. Ada sikap spiritual dan ada sikap sosial. Tentu dalam sikap spiritual itu kita menggunakan kedua. Itu juga dalam sikap sosial bagaimana terhadap manusia. Kalau kita kaitkan dengan sholat, sholat itu bukan kepada manusia. Dalam agama itu yang mengatakan as-salatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu bukan sekedar hubungan manusia kepada Allah, tapi juga terhadap manusia dan juga perbuatan yang berbeda pada sama. Jadi itu tadi ada pengembangan Pak Di, ada dua Di, sikap dan sosial. Nah, selanjutnya apa saja rancangan pembelajaran pada kelas Bapak nanti? Misalnya strateginya, metode atau modul pembelajarannya bagaimana? Dan tentu dalam pembelajaran nantinya saya akan gunakan satu metode sama. Tapi tetap juga saya menggunakan diskusi dan pembagian kelompok karena ada tugas nanti yang harus dilakukan dalam praktek sholat berjamaah. Jadi tetap saya mengoperasikan dari tiga cara kita. Kemudian saya juga menggunakan PBL karena itu yang mencari sesuatu masalah yang anak-anaknya bisa, tapi dalam pembicaraan itu akan dilakukan bersama-sama. Ya, Jadi menggunakan pembelajaran problem tadi. Selanjutnya Pak, kapan pelaksanaannya nanti? Baik itu waktunya, harinya, dengan di kelas mana Bapak nanti dilakukan dan dilaksanakan pembelajaran? untuk pelaksanaannya kita rencanakan insya Allah hari Kamis pada
jam terakhir yaitu 4.56 di kelas 71. Sama kita lakukan. Oke, jadi nanti pelaksanaannya pada hari Kamis jam ke-4.56 di kelas 71 tadi insya Allah. Nah, jadi nantinya pada hari tersebut kita akan melakukan proses observasi Pak. Nah, pada saat itu kegiatan tersebut saya akan mencatat apa-apa yang terjadi dalam proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan. Nah, setelah proses observasi nanti Pak, kita akan melakukan lagi kegiatan pasca ya Pak, sama pengajaran praktik saya. Nah, selanjutnya Pak, ini terakhir, apa yang Bapak dapatkan dalam kegiatan proses percakapan kita pada hari ini? Jadi kesimpulan yang saya bisa dapatkan sampaikan di wawancara ini itu dalam hal sebuah pengalaman yang saya bisa mengerti sedikit karena kemungkinan besar juga saya akan mendaftar di calon guru penggerak. Akhirnya saya juga bisa nanti mempraktekkan dan saya sudah sedikit banyak apa-apa yang harus saya lakukan di dalam melaksanakan tugas dalam guru penggerak. Tidak itu pengalaman yang Baik Pak, sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih atas waktu yang Bapak luangkan kepada saya dalam kegiatan observasi ini. Semoga nantinya proses kegiatan belajar Bapak berjalan dengan lancar dan tujuan yang ingin Bapak capai bisa terlaksana. Oke, itulah tadi percakapan praobservasi yang saya lakukan dengan Bapak Pak Ajwaris. Dan lainnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena sebagaimana salam itu adalah wajib untuk dijawab. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yang sebelumnya di minggu yang lalu kita sudah membahas tentang Asmaul Husna. Masih ada yang ingat apa itu Asmaul Husna? Yaitu nama Allah. Asmaul Husna itu adalah nama Allah. Nama sangat luar biasa. Saya kira pada hari ini di jam 11 biasanya anak-anak itu sudah istirahat tadi dan kemungkinan tidak seperti biasanya di hari yang pagi selalu cerah, ceria dan semangat. Kemungkinan hari ini pada jam segini ini mungkin anak-anak itu dalam keadaan ada yang kurang semangat, keceriaan sudah dengan berselawat kepada Nabi. Oke, saya pimpin dulu ya. Sholatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan salawat itu semangat dalam mengikuti pelajaran hari ini bisa berbuat seperti buka pembelajaran ini dengan bersama-sama berdoa. Karena hati bincang tidak ada gunanya, jadi usaha itu harus dibarengi dengan doa. Baiklah, saya akan menunjukkan salah satu untuk memimpin doa ini. Saya kira yang jadi pilihan saya pada yang tercinta anakku Nazatul. Silakan naik di atas. Yang lain silakan mengikuti. Ada berdoa bagaimana? Tunggukan kepalanya, kita angkat kedua tangan. Sebelum berdoa, sebelum belajar dalam kamarnya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sirni ilman warzuqni fahman ya Allah. Rahmatullah yang mudah. Ya Allah, kabulkanlah doaku. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Doanya mudah-mudahan dengan doa kita ini bisa diterima oleh Allah sebagaimana ketika doa kita lakukan bersama-sama. Allah mengutus malaikatnya untuk turun menyaksikan bahwa di situ ada sekumpulan orang yang membahas tentang
agama. Karena itu janji Allah. Ketika ada sekumpulan tempat yang membahas tentang agama, maka Allah memerintahkan semua malaikatnya untuk menjadi saksi. Seperti lagi kan, apalagi doa kita ini, doa belajar, seperti tadi artinya, ya Allah, apa? Tambahkanlah ilmuku dan pemahaman yang mudah. Bayangkan kalau doa kita diterima. Kalaupun ada beberapa materi yang saya sampaikan, kalaupun itu tidak semuanya kau pahami, tidak semuanya dimengerti, cukup satu. Kalau Allah sudah memberikan kemudahan di satu materi itu juga nanti yang akan membuatmu menjadi orang yang sukses dunia sampai akhirat. Karena banyak orang memiliki ilmu tetapi tidak punya berkah, maka sia-sialah. Kenapa? Tidak ada manfaatnya untuk kesuksesan dunia, lebih-lebih di akhirat kelak, insya Allah. Baiklah, setelah kita membaca doa, saya akan lanjutkan untuk memberikan suatu pemahaman atau penyampaian tentang profil Pancasilanya. Dan saya mau juga menuntut dari salah satu anak-anakku untuk memimpin, membacakan atau melafalkan Pancasila. Sebagaimana Pancasila adalah dasar negara, disitulah nanti sila-silanya terkandung di mana letak apa makna pengertian daripada profil Pancasila yang ingin dicapai pada pembelajaran hari ini. Saya kira yang bisa saya jatuhkan pilihan yang terganteng. Silakan. Siapa lain namanya lupa? Wah, silakan Pak Is. Yang lain silakan meliput. Hadir pada hari ini. Sebelum saya absen satu persatu, saya ditanya apakah ada yang tidak hadir? Coba dicek di sampingnya. Ada? Oh ya, kalau begitu lebih jelasnya saya absen satu persatu saja ya, supaya lebih lengkap. Sekarang tanggal berapa? 7 bulan 3. Nah, jadi yang saya sebut namanya tolong diajukan. Muhammad Awal. Ada Awal. Muhammad Adnan. Arif Baik. Iya. Muhammad Faiz. Faiz saya yang pimpin Pancasila. Muhammad Rizki. Rizki Arif. Allah Maha Besar. Masa loyo sekali nih. Coba kita semangat kembali lah. Oke, kita tepuk tanganan dulu. Tepuk tangan anak soleh. Saya lihat ini banyak yang ngantuk ini. Mentang-mentang sudah jam 11:30, dia ikuti jam yang biasanya masuk waktu tidur. Ini bukan waktu tidur ya. Kita masih waktu dalam belajar. Supaya kita lebih semangat kembali, kita tepuk tangan anak soleh ya. Semangat ya. Jangan ada yang tidak ikut. Tepuk tangan anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, sering ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bagus sekali. Semoga dengan tepuk tangan anak solehnya ini bisa membangkitkan atau mengaktifkan gairahnya kembali untuk belajar. Baik. Tempatnya juga harus bersih. Jangan di situ tidur, di situ salah, di situ deben. Tidak boleh. Harus tempatkan tempat salah itu bersih dan suci. Masih ada sisa waktu sebelum saya tutup. 20 menit memberikan tugas. Ya, silakan dibuka di halaman selanjutnya, yaitu lembaran di mana itu? Ini 66. Oh ini. Buka di 66. Di situ ada lembar tugas yang saya berikan di lembaran kerja peserta didik atau LKPD. Saya nanti bagikan dan bisa dikerjakan secara kelompok. Karena memang ini pembelajaran saya menggunakan kerjasama atau diskusi kelompok dalam memecahkan masalah. Dalam metode pembelajaran saya ini menggunakan metode diskusi atau kelompok dan menggunakan PBL, Problem Based Learning, yaitu mencari masalah dan menemukan dan menyelesaikan masalah itu. Silakan saya bagi kelompok 4 saja ya. Yang ini kelompok 1, yang di belakang kelompok 2,
yang ini sampai ke sana kelompok 3, yang ini kelompok 4. Waktunya hanya sampai 15 menit sebelumnya. Ada tabel di situ. Ya, ada di situ masing-masing pribadi yang ditanyakan dan tidak boleh ada kebohongan. 65. Ya, yang kedua adalah 66. Yang ketiga adalah 67. 65, 66, 67. Di situ ada pertanyaan apakah mampu atau tidak. Oke, kita harus selesaikan dengan kejujuran. Di situ ada, ya boleh kerja kelompok, tetapi sesuai dengan apa yang kamu alami. Setiap kelompok nanti akan diberikan kesempatan dari salah satu perwakilan untuk mempresentasikan tugasnya masing-masing. Dari latihan tugas 3.2, 3.3, dan 3.4. Jadi tolong dirapikan tabelnya ya, dan dijawab dengan checklist. Jadi itu dulu ya, nggak boleh. Kalau mampu silakan, kalau tidak mampu checklist yang tidak mampu. 65. Siapa yang selesai pertama itu yang saya suruh untuk naik untuk mempresentasikan dari perwakilan sampai suka saya ini kalau dia peserta Sakit sih kak. siapa kemarin yang satu perempuan satu silakan dari kelompok 3 dulu, silakan naik, tolong dibacakan untuk presentasinya dan kita akan simpulkan setelah ini. Silakan tanggapannya, silakan tanggapannya. Coba yang lain. Waalaikumsalam. Silakan tanggapi sebentar. Ya, jawabannya belum. Oke, lanjut. Oke. Oke, duduk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanggapan dari kelompok lain? 3. Betul? Betul ya? Oke, kalau begitu mari kita simpulkan. Mari kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini terkait masalah hakikat salat dan zikir. Jadi kesimpulan daripada pembahasan materi kita ini, mari kita selalu menjaga salat kita dengan baik dan selalu tak lupa untuk membacakan zikir setelah salat. Sebagaimana salat dan zikir itu adalah satu kesatuan dan itu adalah satu ibadah kepada kita, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tugas wajib tidak boleh tidak dilaksanakan. Sebagaimana Allah memerintahkan untuk melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Inilah pembelajaran kita. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini
Allah selalu memberikan kita petunjuk dengan baik, dan semoga semua yang kita pelajari bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat. Insya Allah kita akan bertemu kembali di hari yang sama dengan di waktu yang sama untuk materi selanjutnya, yaitu tentang ghibah dan tabai. Jadi kita akan bertemu dengan materi selanjutnya, yaitu apa? Ghibah dan tabai. Maka kita menutup pembelajaran ini mengucapkan alhamdulillah. Dan sekarang saya persilakan untuk ditutup dengan doa dan dipimpin oleh Nasabun. Silakan dengan surat Al-Fatihah. Coba mengaku semuanya duduk yang rapi, sopan, disiplin dan tertib. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bersama-sama mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya calon Indra angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Cempa. Jadi pada hari ini saya ditemani oleh rekan saya Pak Haji Waris. Kemudian ditemani juga oleh adik praktik saya Muhammayati. Nah di sini kami akan melakukan kegiatan pasca observasi. Jadi kegiatan pasca observasi ini tujuannya adalah untuk merefleksi atau mengevaluasi proses pembelajaran yang telah Bapak lakukan kemarin. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan di sini, bagaimana perasaan Bapak selama kegiatan observasi kelas yang sudah dilakukan? Apa yang Bapak rasakan di sini? Terkait masalah perasaan, setelah selesai dilaksanakannya atau dilakukan observasi terhadap ibu, di mana saya mengajar langsung kepada siswa, tentu ada hal yang saya rasakan, yaitu kepuasan. Di mana tadinya sebelum saya melakukan observasi itu ada was-wasan, kekhawatiran dan keraguan. Karena hal yang belum dilaksanakan tentu setelah selesai, alhamdulillah saya sudah puas. Itu yang pertama. Yang kedua, saya senang dan bersyukur karena saya masih bisa diobservasi oleh teman sejauh. Dan pada akhirnya saya juga puas, senang karena saya bisa mengetahui di mana letak kelemahan dan kekurangan saya. Itu diberikan oleh ibu yang kemarin sudah saya baca, bahwa di sini letak kelebihan dan kekurangannya. Masalah tidak puasnya itu mungkin tidak ada itu, karena kepuasan, kesenangan dan kesyukuran itu yang terjadi atau bisa alami dalam observasi. Yang Bapak rasakan adalah mungkin agak lemas Pak Dik. Sebelumnya Dik. saya long. Baik Pak, selanjutnya saya tadi kembali mengenai area pengembangannya Pak. Nah, jadi ini mungkin pertanyaan sebelumnya karena ditanyakan pada percakapan Pak Dik. Saya akan tanyakan kembali area pengembangannya yang Bapak lakukan di kelas itu dan bagaimana langkah-langkah atau tahapan pembelajaran apa saja yang sudah Bapak lakukan di kelas. Baik. Pengembangan yang saya ingin capai saat mengajar itu tentu dalam pembelajaran atau proses di mana saya mengajar. Yang saya kembangkan di situ bagaimana saya bisa mengajar dengan aktif, itu sebaliknya. Bagaimana siswa aktif menerima pelajaran yang saya berikan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kembangkan bagaimana saya bisa mengajar anak-anak itu bisa kreatif. Tidak hanya berpatokan kepada guru dan sebagainya, tetapi hal-hal yang bisa dimanfaatkan itu adalah bisa kreatif di sana. Itu juga dengan saya.
ketika saya mendapatkan hambatan dalam jaringan, ya, terus terang saya itu mengajar sudah itu kecanduan dalam internet. Ya, hal-hal ya. Terkadang juga seperti yang kita alami di sekolah, di pasar modal, tapi itu belum bisa maksimal sampai sekarang. Karena kalau kita mau menggunakan data pribadi, kita menggunakan banyak sekali. Baik saya menggunakan banyak aplikasi video, Mora, dan aplikasi yang ada di HP itu pengembangannya. Namun tidak sampai di sana, saya juga mengembangkan bagaimana anak-anak bisa berinovasi. Begitu juga dengan saya. Dan yang terakhir itu bagaimana saya bisa tampil menyenangkan di depan anak agar anak-anak bisa semangat menerima atau mengikuti pelajaran saya. Begitu juga dengan saya, anak-anak saya menyampaikan kepada anak bagaimana kok bisa membuat saya senang kalau saya memberikan supaya ketika saya sebelum masuk hati saya sudah terbayang bagaimana saya nanti mengajar kepada anak. Kira 4 itu yang perlu saya sampaikan. Kemudian terkait masalah langkah-langkah itu penting yang harus saya persiapkan. Yang pertama, diri saya itu mental. Bagaimana saya harus mempersiapkan mental untuk menghadapi anak supaya ketika mendapatkan masalah di dalam kelas itu saya sudah bisa antisipasi. Yang selanjutnya yang saya persiapkan adalah moral dan etika. Ketika dalam proses belajar mengajar kita tidak mempunyai moral dan etika, kita nanti akan dicontoh oleh anak. Dan yang paling penting adalah persiapan itu adalah kesabaran. Karena mengajar itu bukan persoalan sepele. Karena kita kadang dibenturkan dalam perasaan, menemukan anak-anak yang kadang keinginan kita seperti kita menjalankan atau mengikutinya. Jadi mestilah butuh kesabaran yang seperti ini. Karena proses pendidikan itu bukan sekedar itu pengetahuan, tetapi proses pembelajaran karakter, sikap sosial, dan sikap spiritual yang perlu kita tingkatkan. Setelah itu dua hal yang saya siapkan mulai dari tahapan dan pengembangan. Jadi tadi untuk apa fokus terhadap proses bahwa meningkatkan pembelajaran yang berpihak pada anak. Jadi menyediakan suasana kelas yang menyenangkan, metode pembelajaran yang sesuai dengan gaya pendidikan dan nah baik Pak, saya tanyakan kemarin mengenai tujuan pembelajaran Bapak dan harapan Bapak apakah sudah tercapai dalam pembelajaran tersebut atau bagaimana? Berbicara tentang capaian di dalam proses belajar mengajar itu yang tercapai itu hanya di perencanaan RPP. Tetapi kadang dalam proses itu tidak 100% tujuan yang kita harapkan. Kenapa? Kadang itu dibutuhkan oleh situasi dan kondisi. Karena tadinya saya merencanakan ingin memberikan pembelajaran diskusi kelompok yang menyenangkan, tapi pada saat itu anak-anak ada kita yang belum bisa menyenangkan buat teman-temannya. Yang kedua, kadang juga saya dibenturkan dengan situasi. Anak-anak yang diajar dari jam 7 sampai jam 9 atau setengah 10 perasaan yang dia miliki masih sedar. Berbeda dengan anak-anak yang diajar setelah istirahat. Kebetulan hari saya di jam terakhir, otomatis anak-anak itu sudah mulai jenuh, capek, ada yang main dan sebagainya. Nah, disitulah kadang apa yang saya sudah rencanakan itu kadang ada penambahan. Saya terlalu banyak main pada saat itu. Kenapa? Karena untuk mengembalikan semangat anak-anak dengan kondisi situasi yang bisa kami harapkan untuk kelancaran proses pembelajaran. Kira itu. Untuk mengembalikan suasana belajar yang menyenangkan, kita harus menyelipkan sedikit pada pembelajaran kita supaya suasananya lebih seru dan menarik. Nah, oke. Selanjutnya lagi, apakah ada hambatan yang Bapak rasakan pada proses pembelajaran yang Bapak pada saat observasi? Ya, saya ulang kembali. Hambatan-hambatan itu penting pasti. Yang saya situasi itu kadang kita menginginkan anak-anak berkelompok mengerjakan secara serius, tetapi kadang anak-anak disitulah bagaimana seorang guru potensinya bisa dikeluarkan untuk menyesuaikan sesuai rencananya sehingga anak-anak itu bisa berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang direncanakan. Dan hambatan itu banyak sekali.
observasi salah satu dari itu adalah dalam kerja kelompok. Karena kalau kerja kelompok itu tidak seperti kerja mandiri. Mandiri itu kita bisa satu-satu. Semua buku lengkap, materi lengkap, insya Allah ya bisa seperti itu. Beda dengan serius ada. Kita hambatan itu yang kadang kita temui di setiap guru yang mengajar di universitas. Saat observasi kan kelompoknya di sini melibatkan teknologi. Nah, yaitu materi sendiri Pak Din. Apakah ada hambatan melibatkan teknologi dalam proses pembelajaran? Ya, saya katakan bahwa saya itu sudah kecanduan dalam teknologi. Sampai-sampai saya kadang malas belajar karena ketergantungan. Kenapa? Semua apa yang kita cari ada di teknologi. Yang tergantung bagaimana kita mau membuka dan ada sedikit kemampuan untuk itu sesuatu aplikasi yang kita pastikan. Dan kendalanya itu tidak ada karena kebetulan juga di ruangan saya ini, saya diberikan tanggung jawab, saya diberikan fasilitasi lengkap. Di sini ada Amazon dan sebagainya, landas, internet saya dan internetnya sampai sekarang belum, tapi itu tidak menjadi sebuah kendala. Saya masih bisa menggunakan sementara di Bali. Sebenarnya insya Allah tidak paling teknisnya dan masyarakat ini bisa selesai. Kendalanya pembuatan pelajaran. Jadi itu tadi observasi sesuai dengan apa yang kita dalam sebagai dalam kegiatan Indonesia. Jadi itu tadi percakapan kegiatan masa observasi. Saya pilih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Warahmatullahi wabarakatuh.